penguasa dan mafia di balik transaksi janggal dana kampanye ilegal. Transaksi janggal dana kampanye ilegal dari mafia tambang, transaksi judi online, dan duit haram lainnya selalu jadi rebutan para politisi dan mafia hukum. Bukan rahasia lagi, selalu ada bandar dan bohir berlindung di balik penguasa dan mafia. Belakangan, sejak bergulir transaksi janggal mencurigakan, para politisi saling komentar, saling sindir. Ada pula yang teriak mengusut melalui jalur hukum. KPU juga memberi statement, demikian juga Bawaslu. Namun keduanya hasilnya syong. Tidak ada instrumen dan aturan bagi KPU dan Bawaslu masuk dan mengusut transaksi mencurigakan tersebut. Jelang pemilu dan musim kampanye, aliran dana ilegal tersebut tersentral ke beberapa rekening tertentu. Aliran dana transaksi tidak terdeteksi oleh penyelenggara pemilu. Kesimpulannya, rekening mereka statis, tidak ditemukan pergerakan dan lonjakan angka dan sejumlah digitnya. Juga tidak ada transaksi mencurigakan. Yang terjadi sebaliknya, lembaga penyelenggara pemilu mencurigai jika rekening mereka resmi tetap statis, tidak ada aliran dana. Namun tidak dengan PPATK. Menjelang musim kampanye pemilu 2024, pejabat di PPATK sudah mencurigai ada transaksi ratusan bahkan menyentuh triliunan. Lagi-lagi, transaksi janggal dana kampanye ilegal selalu muncul dan menjadi isu di setiap event 5 tahunan, tepatnya menjelang pemilu. Tidak bisa dipungkiri, jika setiap parpol dan tim paslon capres-cawapres memerlukan dana besar. Sementara itu, sumber pendanaan sesuai aturan harus dilaporkan ke KPU. Sumber dana juga diawasi langsung oleh Bawaslu. Tentu saja, dana resmi dari donatur menjadi sumber selain dari dana partai pengusung. Namun, tidak cukup itu. Tim kampanye masing-masing paslon memiliki strategi menyuntik dana kampanye dari berbagai sumber. Lantas, dari mana saja sumber dana kampanye parpol dan paslon capres-cawapres? Bukankah mereka semua butuh duit gede? Bukankah mereka juga harus bersiasat agar setiap pergerakan uang dan transaksi dana kampanye tidak terdeteksi aparat penegak hukum dan penyelenggara pemilu? Inilah sumber dana yang ramai dan dicurigai PPATK sebagai transaksi mencurigakan dana kampanye. Sudah gamblang, cetho, welo-welo, praktek mafia tambang, mafia hukum, dan mafia perbankan menjadi musuh negara. Namun, perlu diingat, mereka adalah sahabat dari para oknum penyelenggara negara juga. Dana dan lain itu bukan kewenangan kami, pertanyaan ya. Tapi kalau digunakan dalam dana kampanye, apakah termasuk dalam kampanye tidak, maka itu termasuk kewenangan Bawaslu. Oleh sebab itu, tadi himbauan bersifat kepada teman-teman peserta pemilu kampanye RKDK. Nah, oleh sebab itu teman-teman sebenarnya sudah bisa menebak gitu, bahwa
kami harus mengingatkan itu kembali agar rekening tersebut ada aktivitas. Jadi tidak boleh juga diharapkan tidak nanti tanggal 7 Januari laporan-laporan awal dana kampanye itu bisa jadi permasalahan jika kemudian pergerakan rekening dana pemilu itu tidak bersalah. Oleh sebab itu kami ingatkan bentuk himbauan tersebut. Jadi nanti kepatuhannya akan kita lihat dalam LADK karena di 7 Januari kalau tidak salah ya. Dan juga kita pastikan juga nanti sumbangan dana itu harus jelas siapa yang menyumbang. Jangan nanti ada hamba Allah itu nggak boleh. Sekarang dalam PKPU itu tidak boleh. Jadi harus ada nama penyumbang dan lain-lain. Itu yang harus dipastikan sekarang. Jadi kita mencegah hal-hal yang akan bermasalah ke depan. Kemudian tadi berkaitan dengan ini sudah agak menukik ini Garuda Yaksa dan lain-lain. Kami pastikan bahwa dalam laporan tersebut tidak ada penyebutan hal demikian dari PPATK. Tidak ada. Sumber ilegal yang selama ini menjadi ATM para oknum aparat, oknum pejabat, dan penjahat berkerah putih mengalir ke kelompok bohir yang berada di belakang tim kampanye pasangan capres dan partai politik. Semua aliran dana mengalir ke rekening tertentu. Itulah mengapa pasangan capres dan parpol membutuhkan penguasa dan mafia. Kalau ingin memenangkan persaingan dan mengunci lawan politiknya. Jika belakangan ini muncul isu dana ilegal untuk kampanye pasangan capres, tak lain karena mereka sama-sama tahu. Bukankah di masing-masing pasangan capres terdapat orang-orang kuat yang berlindung di balik pejabat dan politisi? Paslon nomor 1 ada Nasdem, PKB, dan PKS. Ada aparat penegak hukum yang berafiliasi ke politisi dan pejabat di 3 partai itu. Para menteri, kepala daerah dari ketiga parpol itu lebih tahu bagaimana menggerakkan sumber dana kampanye. Demikian juga paslon nomor 2. Ada Golkar, Gerindra, PAN, dan Demokrat. Selain APA yang berafiliasi ke partai-partai tersebut, dukungan para menteri, gubernur, dan bupati wali kota pastilah menggerakkan ATM berjalan yang selama ini tersembunyi. Tidak ketinggalan juga paslon nomor 3. Keberadaan PDIP dan P3 yang memiliki jaringan kuat ke penegak hukum, penyelenggara negara dan pemerintahan di provinsi, kabupaten, serta kota-kota lainnya di beberapa kementerian atau kabinet menjadi pundi-pundi dan kekuatan dana kampanye. Masalahnya, sekarang ini masing-masing kelompok saling intip dan saling jegal, saling serang dan saling kunci. Aparat penggunaan aparat penegak hukum bukan rahasia lagi di pecaturan politik tanah air. Kondisi di pusat pemerintahan sangat berbeda dengan di provinsi maupun di kabupaten. Di daerah tertentu, setiap partai politik memiliki lumbung dan kunci masing-masing. Wajar jika di sebuah daerah partai tertentu lebih berkuasa dibanding partai-partai lain. Demikian juga sebaliknya, juga terjadi di daerah lain. Masih ingat apa yang dikatakan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu? Setiap saya berkunjung ke daerah, saya tahu siapa pejabat itu dari ciri-ciri dan warna khas daerah tersebut. Saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota,
Dari si chatnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan? Tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai. Saya nggak sebut partai apa. Dari partai A. Oh, langsung chatnya ungu, ya nggak menyinggung. Chatnya ungu. Waduh, nggak sambung. Kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu. Ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, saya tahu, oh ini dari partai ini. Wali kotanya ini dari partai ini. Jika diartikan sebagai kekuatan politik lokal, seakan-akan Jokowi wanti-wanti dan memberi isyarat pada semua gubernur, bupati, dan wali kota agar mereka tidak main-main dalam menggunakan kunci dan lumbung yang mereka miliki. Sedulur Memo, sampai di sini catatan kami tentang transaksi janggal hingga para politisi saling berkomentar di tengah perhelatan politik yang hingar-bingar. Akankah semua isu tersebut akan bermuara ke penegakan hukum? Atau sekedar perang elektoral untuk membentuk opini di masyarakat? Semua itu kesimpulannya berbalik kepada Anda. Salam dari Memo.